saudara yang terkasih, selamat datang di JKI Keluarga Allah. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segala kerendahan hati kita, dengan hati yang tulus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, karena dalam setiap pujian ada mujizat Tuhan terjadi. Aminkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ibadah sore hari ini. Amin. Coba tutup berdiri. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkara ku serahkan padamu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Berseru nama Yesus, 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 sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Sebut nama Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, panggil
segala perkaraku ku serahkan padamu, segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sembah Yesus, mana yang kami sembah Yesus, kami sembah Yesus, jamah hati kami Tuhan, jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan Yesus, ajar kami memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa, Engkau lebih selalu hati kami. Kami merendahkan diri. Haleluya Yesus, Yesus Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dasar, Engkau sempurna Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau hari tengah-tengah kami tempat ini Tuhan, Kau melawat kami Tuhan, Kau hancurkan hati kami tempat ini Tuhan, karena kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segera pada terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau Allah kami dalam hidup kami bersyukur. Engkau memulihkan kami Yesus, tiada Tuhan lain ampun kami yang terjatuh. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, awas kami Roh Kudus, hancurkan hati kami di hadapan Bapa di surga Roh Kudus, penuhi tempat ini dengan urapan-Mu yang baru Bapa. Segera pada mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Segera pada Asal di surga melalui tempat ini, tidak ada satu pun yang kelewatan perencanaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan menghampiri kita, buka hati kita untuk masuk Bapa, tinggal diam dalam hati dan pikiran kita. Penuhi tempat ini Bapa, penuhi tempat ini Bapa. Segera pada
Yesus. Kita silakan semua untuk berdiri kembali. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Terima kasih Yesus. Terima Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kau satukan kami tempat ini Tuhan kepada saudara Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk kami menerima Kau Tuhan. Dalam setiap ujian Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Kau lawat kami Tuhan, Kau hancurkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tidak apa-apanya Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan, Kau berikan kami roh perkemenangan di dalam Kau Tuhan. Dan Kau merdekakan roh kami Tuhan. Dan kami siap menerima firman yang akan hamba-Mu akan sampaikan sore hari ini ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa buat jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, Kau sertai mereka sampaikan di tempat ini dengan selamat, sehingga kami bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Campur tangan-Mu ya dalam setiap kehidupan kami. Kau yang pegang kendali hidup kami Bapa. Tanpa-Mu tidak bisa berbuat apa-apa kami Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mungkin bagimu Tuhan. Kau kerjakan semua dengan cara-Mu yang ajaib, membuat kami terheran-heran Tuhan. Karena Engkau agung dan mulia Bapa. Beracara Bapa, berjalan Roh Kudus, kami siap muji dan muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada Tuhan. Dan Tuhan pakai pada lebih-lebih lagi Tuhan. Berkati dia Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beracara Bapa dari awal pertengahan hingga akhir, nama Tuhan yang selalu dapat memuliakan. Haleluya, amin. Pasti ada sukacita saudara semua. Mari kita berdiri. Jatuh cinta padanya
masih bersuka cita ya buat pujian ini. Yang mau menari-menari bagi Tuhan Yesus. Di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Dia terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya menjadi kuatku. Di hatiku ada cinta Yesus, ada cintanya. Di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Tangan buat Yesus. Silakan duduk kembali. Kekuatanku, tempat perlindunganku, walau badai, saat badai menerpa, aku takkan goyang. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang saat Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan.
tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku Sejauh lagi, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku dari awal. Kami persilakan teman untuk berdiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari bersama-sama sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Yesus. Buka hati kita untuk memuji dan memuliakan Haleluya Yesus. rawat kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami tempat ini Tuhan. Kami mohon beban berat Tuhan, atas segala
beban berat Tuhan. Karena bukan jalan satu jalan Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami berserah hanya padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami menyembah Yesus, Bapa kami memuji-Mu, Bapa kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Penuhi kami roh, penuhi kami Bapa, siara Bapa, siara Bapa, Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup. Kami bawa hati kami di hadirat-Mu untuk menyembah, untuk memuji-Mu. Bukakan setiap hati kami, bukakan setiap pribadi kami, biar kami menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami dalam Kami. Karena kami percaya Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah yang menolong seluruh hidup kami. Biar kami memandang wajah, biar kami mencari wajah, biar kami mencari hati, biar kami mencari perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sinari
wajah-Mu malam ini. Sinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Shikira bagata gara bagata gara bagata gara gara bagata gara shikiri digi limpahi kami dengan anugerah-Mu, limpahi kami dengan rahmat-Mu yang besar. Shikira digi bagata gara shikiri digi bagata gara shikiri. Haleluya bagata gara shikiri digi Kami siapkan hati kami untuk firman. Kami berikan hati kami. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu ini. Biar setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah segala sesuatu yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya diberkati Tuhan hari ini. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius. Matius 16 dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Judulnya adalah pengakuan Petrus. Satu hal dalam hidup kita, orang percaya adalah dasar hidup kita, dasar kepercayaan kita adalah dari pengakuan kita. Amin. Seberapa kita mengenal Tuhan, seberapa kita mengerti Tuhan, seberapa kita bisa mengaku, oh Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu yang akan menyatakannya adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita buka dari ayat 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Amin. Jadi Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia bertanya, Mesias itu siapa? Dia bertanya, aku ini siapa? Amin. Kemudian jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata bahwa Mesias itu adalah Yohanes Pembaptis. Terus ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi murid-murid berkata bahwa ada yang mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan bahwa Yeremia, ada yang mengatakan ada Elia, dan salah satu dari para nabi. Lalu Yesus berkatanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Yang pertama Tuhan berkatanya kepada murid-murid, siapa Mesias? Siapa Mesias? Siapa anak manusia? Siapa yang dijanjikan untuk menjadi penebus, ya. Tapi kemudian Tuhan bertanya kepada murid-murid, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak yang hidup. Dan ini adalah pengakuan dari Mesias, dari Simon. Simon berkata, ketika yang lain berkata bahwa Mesias, anak manusia adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian anak manusia adalah Yeremia, Elia, bahkan salah satu dari nabi. Tapi Simon berkata langsung bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan berkata apa? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi kalau kita hari ini dapat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sebenarnya Tuhan Bapa yang di surga itu menyatakan di dalam hati kita. Amin. Tuhan Roh Kudus itu yang membukakan mata rohani kita
Sehingga kita bisa berkata bahwa oh, Yesus itu adalah Mesias. Oh, Yesus itu adalah juru selamat. Oh, Yesus adalah nabi yang akan datang yang untuk menyelamatkan manusia. Di mana Tuhan pernah berkata kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengahmu. Ya, bukan nabi yang lain. Ini adalah Yesus yang menyelamatkan manusia. Amin. Yang menyelamatkan kita orang berdosa. Terus ayat selanjutnya, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Amin. Dasar iman kita adalah pengakuan kita. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi seberapa kita bisa mengenal Yesus itu adalah Tuhan? Amin. Seberapa dalam kita bisa mengerti akan Yesus, yaitu dengan kita selalu membaca firman Tuhan. Kalau kita bisa terus membaca firman Tuhan, kita akan dibukakan, disingkapkan hal-hal yang baru. Tuhan akan membukakan kita pengertian, sehingga kita bisa mengerti tentang Yesus lebih dalam lagi. Karena Tuhan tidak ingin hanya kita ini sebagai hanya orang percaya saja, tapi Tuhan ingin supaya kita ini menjadi murid. Apa itu murid? Murid adalah seorang didikan yang melakukan apa yang dilakukan gurunya. Saya percaya kalau seorang muridnya Bu Okta akan melakukan apa yang dididik Bu Okta. Misalnya baca A, ya. Sesuai. Demikian kita. Kita ini juga Tuhan ingin menjadi murid yang melakukan seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi dasar pengakuan kita ini, kita diberikan kunci akan kerajaan surga. Sehingga kita mengerti kebenaran, kita mengerti segala sesuatu yang dari Tuhan. Kita mengerti hadirat Tuhan. Dari mana kita mengerti hadirat Tuhan? Karena kita sudah diberikan kunci. Dari mana kita mengerti bahwa Yesus itu mengasihi kita? Kita sudah diberikan kunci. Jadi setiap kita orang percaya sudah diberikan kunci. Kunci untuk membukakan meterai, amin. Kunci untuk membukakan meterai, untuk membukakan hal-hal yang tersembunyi dari kekayaan firman Tuhan ini. Dan ketika kita hidup sungguh-sungguh, kita bisa menggunakan kunci itu. Dengan cara apa? Menyembah Dia, memuji Dia, ya, meninggikan namanya. Kalau perlu dengan suara yang keras, ya, yang lantang. Karena Tuhan berkata bahwa serukan namanya. Kalau serukan namanya bukan umak-umik tau. Tapi kita harus bahkan teriakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita memuji dengan suara yang keras. Kita menyembah Tuhan dengan suara yang keras. Amin. Karena ketika kita memuji dengan suara yang keras, kita ini seperti kalau orang yang sedang terikat. Coba kalau orang yang terikat ya, rasanya mau teriak. Saya pernah bermimpi. Bermimpi itu gini. Bermimpi, dalam mimpi saya itu seperti tangan gak bisa bergerak, kaki gak bisa bergerak. Saya mau mengatakan Tuhan Yesus aja gak bisa. Mau teriak Yesus gak bisa. Tapi pada saatnya ketika saya teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan akhirnya saya bisa. Saya gerakkan tangan saya. Kalau orang Jawa mungkin mengatakan tindingan atau apa ya. Dan itu harus dengan suara yang keras. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena ketika kita berseru dalam nama Yesus, kita ini sedang berperang. Amin. Kalau hidup kita tidak pernah berseru, tidak pernah
memanggil nama Tuhan. Bicara tolong air minum jalan. Maka kita tidak akan pernah merdeka. Saya katakan seperti itu. Maka dari itu kita gunakan kunci itu, ya. Nama Yesus. Yesus itu adalah kunci. Ketika hari Pentakosta, Petrus bisa membukakan keran, diberikan kunci dan membukakan kerajaan surga. Bagaimana dia adalah yang menyampaikan tentang bagaimana keselamatannya dari Yesus, dan 3.000 orang bertobat pada saat itu. Ya. Karena dia menggunakan kunci itu. Kuncinya ada di hati kita, kuncinya ketika kita sungguh-sungguh. Dan ini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan kita harus tahu hidup kita. Kita harus tahu saat ini kita ini sedang bertumbuh, apa sedang mandek, apa malah tambah mengalami penurunan rohani. Amin. Amin. Kita harus mengenali diri kita. Kalau kita bertumbuh, saya percaya kita akan bertumbuh, mengerti akan tambah, pengenalan kita akan bertambah, pengetahuan kita akan kebenaran akan bertambah. Ini namanya bertumbuh. Tapi kalau kita semakin tidak tahu, ya, namanya itu kita tidak bertumbuh. Kalau api kita semakin padam, itu namanya kita tidak bertumbuh. Tapi kalau roh kita terus menyala, kita selalu ingin datang doa, kita selalu ingin datang beribadah, itu namanya bertumbuh. Amin. Tapi ada satu hal, ketika kita datang pada Tuhan, minta supaya kita ini dapat, karena perjuangan kita ini bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, termasuk mungkin penguasa di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu, mungkin ada ikatan yang belum lepas dalam hidup kita, yang membuat kita ini terintimidasi untuk datang pada Tuhan, yang membuat kita ini terintimidasi untuk menyembah Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami, ya, ketika saya menyukai sesuatu hobi, ketika saya menyukai sesuatu hobi yang berlebihan, ya waktu itu ada ya game lah, ya apa rasanya, mau doa males, wah pengennya main game, bangun tidur pengennya main game, amin, pengennya pegang HP, itu yang namanya ikatan, amin. Dan ketika kita membiarkan ikatan itu terus, maka kita akan terus terikat. Tapi kita kalau berusaha untuk keluar dari ikatan itu, ya, maka kita akan lepas. Amin. Karena Tuhan juga suka kalau kita ini juga berjuang. Maka dari itu lawan setiap kelemahan kita ketika kita saat datang pada Tuhan, lawan itu. Dengan cara apa? Dengan kita berusaha melawan segala intimidasi ketika kita datang pada Tuhan. Keengganan untuk datang pada Tuhan, keengganan untuk menyembah Tuhan, keengganan untuk berdoa, itu harus kita lawan. Amin. Karena kita sedang berusaha untuk melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kita, yang membuat kita ini tertawan, sehingga kita ini tidak bisa bertumbuh dan bertumbuh. Ya, dikatakan bahwa apa yang terikat di surga, yang terikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Kalau dulu kita suka menyembah berhala, jangan kita menyembah Tuhan dengan cara seperti saat kita menyembah berhala. Amin. Kalau dulu ketika kita belum mengenal Tuhan, doanya adalah sujud, lawanlah itu.
dengan doa berdiri. Amin. Saya katakan seperti itu, kenapa? Tuhan memberikan hikmat. Kalau cara ibadah kita masih seperti sebelum kita mengenal Tuhan, itu kita masih ditawan. Amin. Kita belum merdeka. Maka dari itu kita harus berjuang untuk lepas dari itu semua. Tuhan memang sudah memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kemerdekaan. Tapi Tuhan juga ingin supaya kita ini berjuang, ya, berlari pada Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Satu Petrus. Ya, 2 Petrus. Ntar saya carikan bentar. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18. Petrus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ini bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita ini sudah ditebus dengan cara hidup yang lama. Jadi cara hidup yang lama harus kita buang, harus kita tinggalkan. Jadi kita harus hidup dengan cara hidup yang baru. Menyembah Tuhan dengan cara yang baru, seperti yang diinginkan Tuhan. Memuji Tuhan dengan cara yang baru. Jangan pakai cara yang lama. Karena kalau kita pakai cara yang lama, itu namanya kita masih terikat dengan yang lama. Amin. Tapi kalau kita meninggalkan cara hidup yang lama dan kita masuk dalam cara yang baru, kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Maka itu kita harus meninggalkan cara-cara yang lama dan kita mulai sesuatu yang baru. Ya. Sama, ya. Mari kita buka dulu dalam kitab Efesus. Filipi, sorry. Kadang dalam hidup kita masih kadang ada rasa eman-eman, amin, untuk meninggalkan sesuatu yang lama. Wah, ini masih berguna. Wah, ini kan bisa membantu banyak orang, amin. Padahal itu semua sia-sia di dalam Tuhan. Yang utama adalah ketika kita diberikan anugerah karunia untuk membawa keselamatan,
Maka yang terbesar, karunia yang utama adalah ya mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita lahir baru. Amin. Karena Tuhan itu ingin membawa kita, menyelamatkan kita supaya kita ini dapat bersekutu dengan Tuhan, supaya kita ini dekat dengan Dia. Kalau Benny Hinn berkata ya gini, jangan mencari kuasa, jangan mencari kuasa, karena kuasa itu akan diberikan ketika kita dekat dengan yang punya kuasa. Amen. Misalnya kita ini dekat dengan Pak Presiden, ya. Kita dekat dengan Pak Presiden ini dan kita ini jadi anak buahnya, ya, pengikutnya. Kita punya kuasa juga enggak? Punya. Amin. Sama, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kuasa itu akan diberikan. Amin. Maka dari itu, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu Tuhan, kita menyelidiki hati kita, minta kita dilucuti. Ya, segala sesuatu mending disingkapkan selama kita masih di dunia ini. Segala yang tersembunyi dalam hidup kita. Karena ketika segala sesuatu yang tersembunyi dalam hidup kita ini disingkapkan, itu akan lebih baik daripada nanti kita bawa ke surga nanti. Amin. Maka dikatakan tadi, apa yang terikat di dunia ini akan terikat surga. Biar Tuhan yang menyelidiki, biar Tuhan yang mengungkapkan. Kalau mau ditelanjangi, telanjangi gak apa-apa, karena itu lebih bagus. Amin. Ya. Kitab Filipi 3 dari ayat 4b, ya. Akan saya bacakan dari jika, ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini kata Paulus. Hal-hal lahiriah atau ya, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang wow, ya. Paulus lebih lagi. Hal-hal yang dapat dilihat mata. Aku lebih lagi, terhadap 5. Disunat pada hari ke-8. Ya, ini Paulus membanggakan. Bangga kenapa? Dia adalah keturunan Yahudi, disunat pada hari ke-8. Wah, pas sesuai dengan peraturan agama Yahudi. Amin. Dari bangsa Israel, ya. Dari suku Benyamin, ya. Orang Ibrani asli, ya. Ini banyak yang bisa dibanggakan. Ya, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang sangat taat pada hukum Taurat. Ya. Terus ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Jadi kalau kita masih menganggap bahwa yang segala sesuatu yang di belakang dahulu itu masih menguntungkan, percaya kita ini belum sepenuhnya milik Kristus. Amin. Tetapi kalau kita sudah, wah yang lalu itu nggak ada artinya. Amin. Dulu saya pernah, kami sama Pak Ferry, ya, Pak Kardi juga pernah ngobrol-ngobrol sama Pak Hendro. Pak Hendro ini adalah hamba Tuhan yang bertobat dari seorang dukun yang luar biasa. Bahkan udah tingkat Asia, ya. Bahkan pernah dia bersaksi bahwa Roro Kidul itu pernah datang ke rumahnya. Ya, dia pernah bersemedi di mana itu, di bawah piramid yang bentuknya seperti piramid, jadi seperti itu. Wah, dia luar biasa. Tante Liping juga pernah ketemu ini sebelum dipanggil Tuhan. Tetapi dia berkata, itu semua nggak ada artinya setelah saya kenal Kristus. Artinya apa? Tidak ada yang bisa dibanggakan
ya, bisa mengusir setan, gak ada artinya. Ya. Bisa nyantet orang, gak ada artinya. Amin. Karena yang utama adalah Kristus, adalah Yesus dalam hidup kita. Maka dari itu kejarlah Yesus, kejarlah Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemurnian hati. Amin. Maka kita akan dimurnikan. Kejarlah firman Tuhan. Jangan kita hanya mengejar kuasa. Saya katakan bahwa kita menjadi orang percaya, jangan mengejar kuasa. Kalau kita menjadi orang percaya karena pengen punya kuasa, kita sama kayak anak-anak Skewa. Oh ya, anak Skewa. Ketika melihat Paulus dapat mengusir setan, dapat menyembuhkan orang sakit, aku mau kuasa seperti Paulus. Ya, aku mau seperti itu. Dan aku mau bayar, bahkan mau bayar. Tapi mereka tidak mau sepenuhnya mengikut Kristus. Padahal yang Tuhan inginkan adalah ketika kita diselamatkan, kita ini menjadi orang yang sungguh-sungguh diubahkan hidup kita, dibarui hati kita, dibarui pikiran kita, dibarui pola pikir kita. Ya, seperti apa yang disampaikan Pak Pendeta Elia kemarin ya, kita mengalami pembaruan budi. Kenapa? Sebenarnya sejak manusia jatuh dalam dosa, yang dirusak itu apa? Ininya, amin. Logikanya, pikirannya itu dirusak. Maka dari itu kita harus berubah dalam pola pikir kita, amin. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kita nggak usah membanggakan segala sesuatu yang hidup kita yang lampau. Yang utama adalah bagaimana Kristus dalam hidup kita. Terus ayat ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Mungkin dia mengatakan bahwa rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus menganggap rugi. Aku kok terlambat mengenal Tuhan ya, sebenarnya. Harusnya aku mengenal Tuhan itu sebelum Yesus naik ke surga. Seperti itu ya. Jadi murid Yesus langsung ya. Aku kok terlambat ya. Karena kita kadang hidup kita terlambat karena apa? Kita terlalu cinta dengan hidup lama kita. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Jadi yang utama dalam hidup kita ini adalah Kristus. Kita berpuasa untuk apa? Kita berpuasa bukan untuk mencari kuasa. Amin. Saya katakan lagi, kita berpuasa adalah untuk mematahkan setiap belenggu-belenggu. Mari kita buka dalam Yesaya. Saya ingin kita semua bisa berubah dalam pola pikir kita, ya. Jangan berpuasa karena ingin mencari kuasa, karena kuasa itu sudah disediakan. Ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita membuka hati kita lebar-lebar, kuasa itu Tuhan berikan. Yesaya 58. Ayat yang ke-6. Tapi mungkin ada yang firman Tuhan yang seperti ini. Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Tapi bukan untuk kita mencari puasa untuk mencari kuasa. Inilah puasa yang Tuhan inginkan, yaitu ayat 6. Demikian firman Tuhan,
Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Yang pertama itu puasa kita adalah untuk membukakan belenggu-belenggu kelaliman. Ketika kita mendoakan orang, oh ini terikat, ya, kita berpuasa. Tujuannya apa? Tuhan bukakan belenggu-belenggu yang mengikat dia. Bukakan roh-roh yang tidak, roh-roh bukan pengenalan akan Tuhan, yang menolak dan menentang akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita berpuasa supaya Tuhan membukakan belenggu-belenggu itu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Jadi kita berpuasa untuk itu, melepaskan tali-tali kuk, membukakan belenggu-belenggu kelaliman, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Itulah puasa. Atau kalau kita sedang membangun diri, kita sedang bergumul, ketika kita berpuasa adalah supaya kita ini mengenal kehendak Tuhan, supaya kita mengenal rencana Tuhan dan hati Tuhan. Terus ayat 7, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar. Nah, ini puasanya orang Kristen seperti itu. Untuk membukakan belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya mereka memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar. Ya. Terus, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Amin. Jadi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berpuasa, tujuannya adalah untuk melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, termasuk belenggu-belenggu kelaliman dalam hidup kita. Amin. Termasuk kuk-kuk dalam hidup kita. Kita juga perlu berpuasa, Tuhan, supaya Engkau menyingkapkan segala yang tersembunyi dalam hidupku, supaya Engkau melepaskan setiap tali-tali kuk, setiap ikatan-ikatan apapun, sehingga yang ada dalam hidup kita hanya ada terang Kristus. Amin. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, maka dikatakan apa? Terangmu akan merekah seperti fajar. Jadi hidup kita akan merekah seperti fajar. Kita akan membawa terang. Kemanapun kita pergi akan menjadi berkat, membawa terang. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Dan kebenaranmu jadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Jadi yang ada di dalam kita ini kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya, kan di depan. Kita berjalan, kebenaran itu di depan. Nah, kemuliaan Tuhan itu akan mengikuti hidup kita. Amin. Kalau kita berjalan dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka kemuliaan Tuhan itu akan mengikuti kita. Kita akan dilindungi, dijagai, akan dilepaskan dari segala belenggu-belenggu, ya. Ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab engkau, dan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamanya, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ya, sampai situ aja. Amin. Kalau kita berjalan dalam firman dan kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti kita. Perlindungan Tuhan menyertai kita.
tiang awan, tiang api, jaga hidup kita. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kulihat kebaikanmu yang tak pernah
Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, haleluya, 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 terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, terima kasih Bapa. Selidiki hati kami Tuhan, singkapkan segala yang tersembunyi, singkapkan segala yang terselubung, biar kami mengenal diri kami dan mengenal hidup kami. Kuasai setiap hati kami, kuasai setiap hidup kami Bapa. Biar Kau yang berkuasa penuh atas hidup kami. Shigirapa kata-kata, Shigiramaya Rasul, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalir, 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 mengalir. Segarkan jiwa kami, segarkan roh kami, haleluya. Seperti sungai yang mengalir, 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 mengalir. Ya Meteraikan setiap firman-Mu di hati kami, biar kami merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami di hadirat Tuhan, kami bawa hati kami kepada-Mu, dan kami bawa Tuhan setiap keluarga kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar ada pemulihan di tengah-tengah keluarga kami, ada lawatan Tuhan terjadi di atas keluarga kami, ada jamahan Tuhan, ada kegerakan Tuhan dalam nama Yesus, ada kuasa kesembuhan yang Kau nyatakan, ada kuasa kelepasan yang Kau nyatakan. Ada mujizat yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang mati rohani dihidupkan, dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Ya turun urapan baru Tuhan, urapan baru atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami dan kami berikan kepada-Mu ya Tuhan.
Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati dan menguduskannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta tulung darah Tuhan Yesus yang membungkus kami. Kami minta perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang menaungi kami, Kau yang menyinari kami dengan wajah-Mu, Kau yang memberikan kami damai sejahtera, Kau yang memberikan perlindungan, Kau yang memberkati kami ya Tuhan. Kau memberkati keluar masuk kami, Kau memberkati seluruh pekerjaan kami, Kau memberikan kesehatan yang baik, Kau yang memberikan kesehatan yang semakin baik dan semakin baik, Kau yang memberikan kelimpahan Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil karena nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang membawa hidup kami, membawa kegerakan kemanapun kami pergi, Kau yang membawa kami, membawa lawatan kemanapun kami pergi Tuhan. Banyak orang yang percaya melalui hidup kami, banyak yang percaya kepada Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Ya kemanapun kami pergi, kami membawa perubahan, kami membawa perubahan dalam nama Yesus. Mulailah dari hidup kami, mulailah dari hidup kami ya Tuhan. Kami memberkati kota Tegal dalam nama Yesus. Kami memberkati penduduk kota Tegal. Kami memberkati gereja-gereja di kota Tegal. Kami memberkati hamba-hamba Tuhan di kota Tegal dalam nama Yesus. Kami memberkati lingkungan kami Tuhan. Biar ada perubahan, banyak lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan seperti ini. Terima kasih.